Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan channel kami, uh, Short Syllabus. Di sini kami ingin memperlihatkan sebuah sungai yang berada di Kecamatan Malili, Luwu Timur. Jadi sungai ini dapat dikatakan sebagai sebuah sungai yang memiliki nilai sejarah atau mitos yang tinggi, di mana sejarah terbentuknya sungai ini berada di naskah Lagaligo. Mungkin teman-teman lebih kenal naskah Lagaligo daripada Sungai Malili ini. Jadi sejarah Sungai Malili ini secara telang sebenarnya dijelaskan terbentuknya dari naskah Lagaligo. Ini adalah perjalanan dari desa Baruga menuju daerah Salok Balantang. Jadi Salok Balantang itu bahasa Bugisnya Salok itu sungai, Balantang itu merupakan nama tempat daerah Balantang ya. Jadi ada perkampungan lama namanya Balantang yang berasal dari kata Bulotang. Jadi Sungai Malili ini dalam cerita rakyat yang biasa dituturkan terbentuk dari ambisi putra mahkota kerajaan Luwu. Jadi daerah Kecamatan Malili ini pada dasarnya merupakan kampung halaman dari Batara Guru dalam cerita Lagaligo, yang dimana Batara Guru turun di Usuk yang berdekatan dari Kecamatan Malili ini, kurang lebih 15 menit dari Malili. Ambisi Sawer Gading untuk mendapatkan cintanya di negeri Cina, yaitu Wechudai, mengakibatkan terjadinya terjadinya keinginan untuk menebang sebuah pohon. Jadi di daerah Cerekang itu ada sebuah pohon yang dikenal namanya Wailen Ringe. Dalam mitologinya pohon ini tingginya sampai ke langit. Dia satu-satunya pohon yang paling tinggi di zaman itulah. Dari ceritanya, Sawer Gading ingin melakukan perjalanan ke negeri Cina untuk menemukan cintanya, yaitu Wechudai, karena sebelumnya ingin mempersunting saudaranya, yaitu Weten Riabeng. Dari sini Sawer Gading dengan segala upayanya menebang pohon Walenrenge itu yang berada di kampung Cerekang, kurang lebih sekitar sejam dari Kecamatan Malili. 40 hari 40 malam dilakukan proses penebangan, di mana meminta izin kepada Batara Guru, orang pertama yang turun di Lino atau di bumi menurut mitologi Lagaligo. Kemudian kemudian dari mitologi itu Sawer Gading menebang pohon Walenrenge, dan pohon Walenrenge ini kemudian tumbang dan menghasilkan banyak, dari ranting-ranting itu menghasilkan banyak sungai-sungai seperti Sungai Malili, Sungai Cerekang, Sungai Usuk, dan beberapa sungai-sungai, cabang-cabang sungai, yang dimana ujungnya itu sampai kepada sebuah gunung di dekat Tenggara, yang gunung itu saat ini diberi nama Bulu Poloe. Bulu dalam bahasa Bugis artinya gunung, Poloe artinya patah. Jadi gunung ini seperti pulau yang tersendiri, yang terpisah dengan gunung yang lebih besar. Dalam mitologi Lagaligo, Bulu Poloe ini adalah gunung yang patah. Ini kurang lebih beberapa cuplikan Sungai Malili. Sebelumnya tadi itu ada kapal tenggelam. Kapal tenggelam itu merupakan kapal dari Perang Dunia Kedua. Itu kapal Jepang. Jadi itu kapal logistik.
Saat ini di cuplikan video saat ini memperlihatkan tempat area distribusi PT Vale. Jadi seingat saya bangunan ini juga merupakan pelabuhan dari penjajahan, pelabuhan bekas penjajahan, entahkah penjajahan Jepang atau Belanda, yang kemudian dioperasikan kembali oleh PT Inko dan kemudian PT Vale. Ini merupakan area batas kota, yang kemudian cuplikan selanjutnya ini memperlihatkan beberapa daerah-daerah pohon-pohon nipah yang jarang terlihat oleh masyarakat. Jadi penyusuran Sungai Malili pada dasarnya tidak sampai ke laut ya. Mungkin siapa tahu nanti ada teman-teman dari orang Malili yang mau merekam sampai ke ujung, sampai ke dapat laut lah. Sampai Bulu Poloe kalau bisa, supaya kita lihat bagaimana itu Bulu Poloe. Jadi ini kurang lebih gambaran umum dari sebuah sungai yang berada di dalam mitologi Naskah Lagaligo. Walaupun tersirat, minimal dari akun ini teman-teman bisa menyaksikan beberapa tempat-tempat yang berada di dalam Naskah Lagaligo. Insyaallah kami akan mengunjungi beberapa tempat lainnya seperti Sungai Cerekang, ataupun kita mengunjungi Usuk, Kampung Usuk, yang merupakan tempat turun pertama kalinya Batara Guru, yaitu manusia pertama yang diyakini turun ke Lino atau bumi. Ini merupakan area-area yang sudah masih belum terjangkau, maksudnya tidak berpenghuni. Kurang lebih di area ini ditempatkan sebagai area-area tambak. Jadi ini kurang lebih area-area Sungai Malili. Kemudian kita lanjut lagi cerita tentang pohon walen renge itu. Jadi pada saat pohon walen renge ini jatuh pada saat ditebang, pohon walen renge ini yang tingginya sampai ke langit membentuk beberapa akar-akar ranting-rantingnya membentuk sungai-sungai. Jadi kalau lihat peta dari Google Map, Sungai Malili itu sangat bercabang, banyak cabangnya sampai ke laut. Kemudian sungai ini dalam mitosnya daerah Malili sempat daerah Malili itu sempat banjir telur. Itu dari mitos-mitos yang biasa diceritakan. Jadi banyaknya reptil dan burung-burung yang hidup di pohon walen renge ini mengakibatkan daerah Malili itu kebanjiran telur burung dan reptil. Ini merupakan daerah-daerah yang agak jauh dari kota, yang masih ditumbuhi pohon-pohon nipah. Tapi di sebelah pohon-pohon nipah ini sudah banyak tambak-tambak yang dibuat. Kurang lebih sungainya yang masih alami dan cukup mencekam. Jadi di daerah ini biasa juga muncul penampakan kayak buaya, atau biasa orang Malili sebut nenek. Beberapa orang Malili sebut nenek. Jadi ini merupakan gambaran ini sudah masuk ke Salok Balantang. Daerah-daerah yang ini sudah masuk Salok Balantang. Jadi ini kurang lebih hanya ingin memperlihatkan sebuah sungai yang ada dalam naskah yang sangat terkenal yang diakui UNESCO sebagai naskah terpanjang di dunia, yaitu Naskah Lagaligo.
Ini menurut referensi yang saya ketahui. Jika teman-teman punya referensi lain, mohon di komen untuk jadi pembelajaran bersama. Ini sungainya kurang lebih. Jadi warnanya sebenarnya tidak seperti ini, warnanya itu hijau dan jernih. Cuman lagi sudah hujan, jadi airnya agak keruh. Jadi kalau musim kemarau itu airnya jernih, warna hijau. Ini ada tambak, penampakan tambak ini. Jadi ada beberapa masyarakat dari luar kota Luwu Timur dan beberapa orang dari Luwu Timur sendiri yang membuat tambak di daerah sini. Jadi dipenuhi dengan tambak. Kurang lebih rumah tambak yang ada penampakannya. Jadi seperti itulah proses terjadinya Sungai Malili, sungai dalam mitologi Lagaligo, dimana setelah Sawer Gading menebang pohon itu, pohon Walenrenge, dan dibuatnya kapal. Kapal inilah yang digunakan Sawer Gading untuk ke negeri Cina yang biasa orang juga sebut mungkin daerah Wajo Pamana dalam penafsiran lainnya. Jadi di Bulukumba mitologi ini juga berkembang, di mana kapal Sawer Gading terbelah menjadi 3, yang kemudian beberapa orang di daerah Bulukumba itu mendapat sisa kapal, puing-puing kapal Sawer Gading. Ya disitulah kemahiran orang-orang Bulukumba membuat kapal pinisi yang terkenal sampai saat ini. Jadi mitologi ini banyak runtutannya, mitologi naskah Lagaligo ini banyak rentetannya. Kurang lebih hampir sama daerah-daerah yang sebagian masyarakat saja yang melalui daerah ini, daerah-daerah Salok Balantang atau Bolatang. Nanti kita cerita juga tentang desa Balantang dari kata Bolatang, atau rumah yang rumah yang kandas. Sungai Malili, Kecamatan Malili di Kabupaten Luwu Timur ini, dalam penafsiran yang lain ada yang mengatakan Malili itu berasal dari kata gelap, maliling dalam bahasa Toraja atau mungkin bahasa Tae. Jadi maliling ini waktu Sawer Gading menebang pohon Walenrenge, pohon itu daunnya sempat jatuh dan menutupi seluruh Kecamatan Malili, sehingga Kecamatan Malili menjadi gelap, dan itu dikatakan maliling. Itu mungkin ada versi lain. Jadi kurang lebih hampir sama semua daerah-daerah yang berada di Salok Balantang. Ini penampakan rumah tambak lainnya, dan insyaallah kami akan buat video lainnya tentang daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
akhirnya kami sampai di tempat tujuan yang juga masih daerah Salok Balantang. Kami akan singgah ke sebuah tambak dan saya harus melompat karena kapalnya kandas dan hampir tenggelam. Oke.